Itu kan masalah online shop. Berarti kalau kita kayak misalnya akun-akun dakwah gitu juga, kalau misalnya kita menggunakan giveaway itu biar bisa naikin rating dengan syarat harus tag dan follow itu. Ya begini, nanti dilihat dulu dia keuntungan menaikkan rating itu fungsinya apa. Nah kecuali kalau akun dakwah itu memang untuk monetis misalnya. Oh beda lagi ya? Ya beda lagi. Nah ngomong tadi itu hukum apa namanya tadi itu kalau untuk monetis segala macam. Jadi saya itu jadi ingat, saya itu pernah dapat cerita. Ya ini ceritanya real. Ada YouTuber, salah satu YouTuber di suatu daerah, dia itu sebelum ngebuild YouTube dia juga beli akun yang udah jadi gitu. Jatuhnya kan jual beli Biar mudah. ya. Apalagi yang udah kena monetize itu biasanya udah monetize-nya udah dapat, kita tinggal beli akun dia. Harganya berapa juta gitu, atau Instagram yang udah followernya udah banyak, udah bagus gitu, feedbacknya antar followernya dia jual gitu, supaya meyakinkan gitu bahwa oh iya akunnya udah bagus nih, akunnya kita beli, jatuhnya kita pakai untuk berniaga. Itu boleh nggak kayak gitu, jual beli medsos kayak gitu? Ya sebenarnya nanti seperti jual beli usaha kalau itu kasusnya kan. Nerusin usaha. Tinggal nerusin usahanya atau dengan usaha yang berbeda tapi pakai istilahnya fasilitas dan fitur yang tersedia di situ, tidak ada masalah kalau itu sih. Karena memang sifatnya jual beli kan, tidak ada masalah sebenarnya. Ketika kemudian memang, cuman kadang-kadang kasusnya begini, orang yang jual-jual akun itu dia mainnya yang penting asal ratingnya naik dulu. Misalnya yang hari ini digemari apa, game misalnya, dia awalnya ngeprank game dan lain sebagainya, ya itu yang kemudian jadi masalah sebenarnya. Akun yang dibeli yang seperti itu yang kemudian jadi masalah. Kalau memang dia akun alami yang memang kemudian dia sudah mungkin ngerintis dari awal dan memang dia nggak mau nerusin misalnya karena mungkin sibuk dengan yang offline misalnya kan, kemudian dia jual, itu tidak ada masalah. Cuman kebanyakan nih yang akun-akunnya sudah monetis dan lain sebagainya itu biasanya dia nge-up-nya supaya bisa monetis itu dari hal-hal yang bermasalah tadi, dari game, dari ngeprank, dari konten-konten. Beli aja gitu ya, nggak tahu usul-usulnya. Nah, gitu. Itu yang jadi masalah di situ sebenarnya. Kalau kemudian kita tahu ini akun apa punya kawan misalnya, memang dia dulu ngerintis dari awal, ya kan, sekarang udah bagus, cuman mungkin kasusnya dia harus pindah tempat, di sana nggak ada sinyal, dia mau konsen di online, offline dan lain sebagainya, yang online-nya mau dijual misalnya, karena dia juga butuh modal misalnya kan, ya kalau yang seperti itu tidak ada masalah. Jangan lupa subscribe biar banyak kita, jadi nggak usah beli akun juga. Tapi gini Ustadz, tapi kan pada dasarnya kita buat akun di media sosial tuh gratis. Pada akhirnya kita jual, itu nggak masalah. Nggak masalah kan punya kita. Kita yang udah ngembangin, ngerintis. Kita yang udah ngembangin, kita yang punya. Tapi saat disepakati pas membuat akun itu, peraturan dari penyedia layanannya itu kalau nggak salah nggak boleh jual beli juga Ustaz. Nah, kalau itu berarti terikat dengan peraturan itu. Oh, ada peraturannya lain lagi ya? Ketika kemudian memang tidak ada ikatan aturan itu, nggak ada masalah. Kalau ternyata ada ikatan itu dan kita sudah menyetujui di awal, ya kan? Berarti kita terikat dengan aturan itu kan, memang tidak ada pindah tangan. Ada perintahnya dari Nabi, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw halala haraman, ya kan? Seorang muslim itu terikat dengan syarat yang kemudian disepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Dan itu yang penting untuk diperhatikan. Itu kan secara umum tidak ada tidak ada yang diharamkan, karena memang layanan akunnya itu punya mereka. Silahkan pakai akun ini secara gratis ya, tapi jangan diperjualbelikan, ya kan? Ini suka-suka mereka. Mereka mengatur itu. Memang itu dia pun punya aturan berhak untuk menutup akun itu kalau ternyata bermasalah dan lain sebagainya. Berarti kan secara dia cuma punya hak pakai loh, maksudnya. Paham enggak? Cuman punya hak pakai, dia bukan memiliki. Pemiliknya tetap yang penyedia layanan itu. Bermasalahnya di situ. Iya. Nah, ketika kemudian dikasih syarat seperti itu dan dia menyetujui, kan berarti dia memakainya juga harus sesuai dengan aturan yang diberikan. Kalau dia nggak sesuai, berarti dia sudah melanggar janji yang dia sudah sepakati tadi itu. Berarti ada ini dia. Emang ada peraturan kayak gitu ya?
Ada kalau nggak salah. Sebagian layanan ada. Sebagian layanan ada, nggak boleh jual beli. Dan sekarang banyak. Datanya di situ motornya Beat, ternyata datangnya motornya Supra. Oh iya, itu kalau kayak gitu kayak mana ya? Ya, Sama beli nggak mana? maksudnya? Gini loh, saat bukan daftar motor Beat atau Supra gitu kan, kita kan daftarnya pakai Beat. Emang akun asli gitu kan. Heeh. Cuman Beat kita sudah dijual. Ngelebar ya. Iya, ntar dulu. Iya, jadi panjang. Beat kita sudah dijual, kita adanya Supra gitu kan. Kalau kita ngurus, sedangkan Supra kita ini nggak memenuhi spesifikasi syarat. ya. bukan, ya salah satunya nggak memenuhi syarat karena mungkin tahunnya atau apa. Heeh. Tapi itu benar-benar akun kita itu gimana?